Bali itu adalah tempat yang sangat inspiratif, ya, tempat yang memberikan semangat dan terlebih godaan untuk berekspresi. Begitu saya masuk di Seminyak Raya, kaget saya. Sepi, ini nyepi. Seminyak nih. Yang dulu, yang pacet dulu. Iya. Lalu kok kota mati itu. Saya bikin akun Twitter. Ya, akun Twitter tahun berapa itu ya. Dengan saya namakan akun itu Bapak Filosofi. Sobat Bali, pemirsa netizen Indonesia, kita jumpa kembali di konten Bali Blow, Bali Bicara dari Bali untuk Indonesia. Kali ini Bung Tommy Awi, kita akan minta berbagi pengalaman. Ternyata diam-diam kawan kita ini sudah hampir setahun. Sudah ya? Sudah setahun November. Tinggal di Bali. Katanya tidak ingin lagi ke Jakarta. Nah ini saya kira menarik cerita ini. Kenapa akhirnya memilih Bali padahal beliau ini punya proyek sebelumnya di Labuhan Bajo. Hanya transit di Bali tapi akhirnya milih basis di Bali untuk kerja di beberapa tempat ya, Labuhan Bajo dan rencananya begitu kan? Iya. Bali, Labuhan Bajo, Jakarta. Silakan Bung Tommy ceritakan pengalaman-pengalaman. Boleh dikatakan pengalaman spiritualitasnya dia. Akhirnya memilih Bali untuk yang dianggap bisa memberikan ya pencerahan lah ya. Silakan Om. Bali itu bagi saya bukan sebuah tempat yang sekedar menarik ya, dengan godaan alamnya yang begitu indah dan banyak orang juga bilang itu eksotis ya, banyak memberikan sebuah kesan ya, kesan spiritual, kesan mata, atau sekarang itu orang datang dengan HP untuk foto-foto, selfie ya, untuk lewat itu dipublikasikan. Bagi saya bukan itu ya. Apa? Bagi saya itu memang Bali itu adalah tempat yang sangat inspiratif ya, tempat yang memberikan semangat dan terlebih godaan untuk berekspresi ya. Ya barangkali memang tidak terlepas dari juga karena mata melihat pemandangan yang indah-indah itu ya, tapi tidak terbatas tadi seperti apa yang saya bilang gitu, untuk selfie, untuk foto gitu, sekalipun sih saya melakukan juga gitu ya, karena memang pemandangan indah itu. Tapi yang penting adalah Bali itu inspiratif sekali, bukan hanya dari alamnya tetapi dari interaksi manusianya, lingkungannya. Ya, lingkungannya ya, itu terutama. Jadi terasa termotivasi untuk lebih berkreasi di sini dibanding Jakarta atau di Labuhan Bajo. Terasa lebih beda. Saya merasakan seperti itu. Dan setiap kali datang ke Bali kok rasanya apa yang harus dibuat lagi, rasanya kok meledak-ledak ingin berbuat sesuatu gitu ya. Dan biasanya saya waktu selama di Jakarta itu kalau lagi bengong atau apa yang harus saya lakukan, kemudian buka list travel, lihat kalau ada tiket murah langsung saya datang, sekalipun mungkin sesaat aja ya, turun di bandara, keliling Denpasar atau Ubud, balik lagi sore, datang pagi, sore terbang lagi. Sering lakukan gitu. Bukan ke daerah lain juga tidak pernah seperti itu? Ke Bandung? Belum pernah merasakan itu. Dan saya rasakan itu kan sejak akhir-akhir tahun 90-an. Ya, tahun 90-an. Dan itu kemudian saya dapat energi-energi seperti itu karena ada seorang yang saya sangat hormati, ya, saya sangat respect, itu teman saya yang benar-benar dia dengan saya ke mana-mana gitu, Made Wiante gitu. Ya, seorang seniman
yang Ya. ya itulah awalnya membuat saya bertanya-tanya kapan bisa pindah Bali ya. Sudah ada sejak 90-an ya? Tahun lalu sedih sekali mendengar dia meninggal, malah dia meninggal saya pengennya tinggal di Bali. Oh, udah ada lagi dia gitu. Iya. Ya, Padahal keinginan itu ya ingin waktu dia masih hidup. Ya. Gitu. Dan saya waktu mengawali membuat galeri itu karena Wiante juga. Ya. Dan pertama kali pameran Itu di karya galeri Wiante. saya itu karya-karya Wiante. Gitu. Jadi benar-benar dia menginspirasi dan memotivasi saya, membuat saya semangat untuk tinggal di sini. Dan karena juga ya saya punya galeri seni rupa, banyak yang seniman Bali pameran di tempat saya. Akhirnya. Jadi teman-teman memang sudah semakin inginlah ke Bali gitu. Ya. Tapi kan ada pendapat ketika seniman-seniman ekspatriat itu datang tahun 30-an, 40-an, 50-an kan memang Bali masih asli lah begitu. Apalagi istilah Ubud sana. Sekarang banyak yang ngeritik Bali udah berubah segala macam. Kok seorang Tommy masih tertarik dan masih merasa kasarnya tanda petik taksu Bali itu masih menarik-narik bagi hidupmu? Iya, perubahan itu pasti ada. Ya. Dan Bali memang banyak berubah, tetapi kok kecintaan saya itu tetap seperti semula gitu ya. Tidak berubah ya? Tahun-tahun akhir 90-an itu dan awal 2000 yang saya kira kalau di dalam perubahan sosial, kondisi sosial budaya belum terlalu berubah waktu itu. Ya. Sekarang kan mulai ada, saya pribadi yang mulai ada kekhawatiran karena dulu contohnya begini, saya datang ke Bali, saya sewa mobil, ya. Saya taruh mobil itu di mana-mana tanpa dikunci pun, tas di dalam. Waktu itu masih aman. Saya nggak khawatir, balik itu biar berjam-jam, pagi datang sore tetap aman. Sekarang was-was. Nah sekarang udah was-was sekali itu. Iya boleh. Itu pribadi saya rasakan gitu. Karena juga bukan karena alasan pribadi aja, karena saya dengar-dengar informasi ya, saya bilang, saya dalam hati saya sebaiknya saya waspadalah kayak gitu. Ya. Itu yang sering dibilang orang, ada istilah di Bali itu dulu hewan itu dilepas tidak hilang, sekarang hati-hati loh. Betul. Artinya begini, soal perubahan pasti berubah ya. Yeah. Tapi ada alibi, karena kan gula semut itu, karena pariwisata itu gula, jadi semut banyaklah ke sini, arus urban. Sekarang seolah-olah alibinya perubahan karakter atau terjadinya kriminalitas itu karena urbanisasi, banyak orang luar. Tapi kenyataannya saya persentase keterlibatan orang lokal yang terpengaruh, entah apakah terpengaruh atau memang punya sifat juga memang jahat yang dulu terpenam, itu tidak was-was dengan kekhawatiran itu. Tetap tidak berubah, tetap nggak berubah. Dan ini juga saya rasakan kenapa semangat itu makin menggebu-gebu. Ya, terhitung sebenarnya masih sangat singkat saya di sini. Kemudian teman-teman juga, karena ya mereka lah yang memberi semangat sehingga kita bisa membuat sesuatu lah yang mungkin belum berarti, tetapi bagi saya itu wah senang karena udah menggagas sesuatu dan membuat dan terlaksana lah, dikatakan itu terlaksana dengan baik, yaitu festival film pendek dan dokumenter yang kita namakan Bali Mekarya. Gitu ya. Itu akan rutin ya? Iya, moga-moga itu, karena ini pertama kali kan baru bulan lalu terlaksana, dan maunya itu bukan hanya Bali, untuk Bali dan untuk nasional, tetapi juga internasional. Maunya seperti itu. Nah, itu tanda-tanda semangat saya di Bali itu bisa melakukan sesuatu loh. Sampai ada ya teman
komentar ke saya kok udah puluhan tahun di sini, ya orang itu bisa dikatakan punya apa aja yang bisa dia lakukan gitu. Sekalipun ya dia bukan orang Bali, tapi ke sini udah puluhan tahun di sini, tapi kok belum bisa bikin apa-apa gitu. Terlalu asik main. Gitu. Saya bilang ya mungkin karena saya optimis, bukan karena juga baru 1 tahun ini saya kenal Bali, karena udah ya komunitas juga kan udah terbentuk sejak saya dirikan galeri itu, komunitas seniman kan. Ya. Jadi begitu seniman tahu di sini, ya mereka menyambut saya dengan asik-asik, ngobrol asik-asik itu. Kenapa minum arak Bali gitu. Nah, kenapa mediumnya memilih film, dong? Kenapa memilih film? Bukan misalnya mendayakan lebih ini sangar-sangar yang ada misalnya. Ya, itu menarik, pertanyaan yang menarik. Kenapa sebenarnya gagasan pertama adalah riset tentang sejarah lukisan kamasan. Itu, dan saya sudah diberikan tempat oleh teman ya untuk dipakai, tempat untuk dia bikin apa di sana untuk kegiatan kesenian. Tetapi ya tadi karena pandemi kegiatan itu butuh dana, nggak bisa tak terelakkan. Tertunda dulu. Ya, nggak mungkin, saya tidak sanggup kalau pakai dana pribadi. Jadi makanya itu tertunda. Itu agenda yang tertunda. Iya, agenda yang tertunda, katakanlah seperti itu. Agenda tertunda. Gitu. Satu lagi ada pertanyaan dari kawan kita Jong Kuto. Kenapa Tommy tinggal di Kuto kalau tinggal di Bali? Kenapa tidak di Ubud? ada nggak jawabannya? Dia kan gitu, dia heran. Itu karena kondisi aja. Saya masuk Bali waktu awal lockdown, ya. Saya belum kena benar-benar lockdown itu, jadi masih bisa lah dari Jakarta roadshow pakai mobil sendiri. Yang rencananya juga sebenarnya cuma sebulan di sini. Bawa mobil sendiri, zaman si Kemar, anak Kemar. Jadi saya masuk gitu kan dari Tanah Lot, Canggu, kemudian Seminyak. Begitu saya masuk di Seminyak Raya, kaget saya. Sepi, ini nyepi. Seminyak nih. Yang dulu, yang pacet dulu. Iya. Lalu kok kota mati itu. Cuma 1-2. Itu yang November tahun lalu ya? Iya, cuma 1-2 loh parkir mobil. Motor juga cuma 1-2. Sampai saya bingung, wah begitu besar dampak pandemi ini ya. Nah, mati benar-benar. Dan 2 tahun sebelumnya saya udah berniat, saya tidak mau lagi injak Seminyak. Kenapa? Karena luar biasa macetnya. Janjian saya nggak berhasil sampai ke tujuan, itu balik lagi, cari jalan kecil untuk balik lagi karena. Dan tiba-tiba mengalami hal yang. Nah itu saya bilang niat begitu, wah ini kok sepi banget seperti mati. Gitulah pilihannya. Menarik ini. Legian, gitu aja. Simpel. Iya. Nanti kalau normal lagi, macet lagi, nggak tahu saya gitu. Mungkin saya cari tempat yang sepi lagi mungkin. Ya. Ini kan sesi personal, gimana historiknya ke Bali. Nah, pemirsa, Bung Tommy ini punya anak kembar. Ya. Saking cintanya pada filsafat, anaknya namanya Philo dan Sophie. Jadi filosofi kan anaknya. Gimana tuh ceritanya? Memang saya dengar, saya dengar pernah merencanakan tidak punya anak, tiba-tiba punya Philo dan Sophie. Ya. Historik. Rencana nggak punya anak karena saya juga nggak punya rencana untuk merit, untuk nikah. Menarik. Tapi itu kan rencana pribadi. Begitu ketemu seseorang, kok lain? Iya, berubah lah. Jadi sungguhnya awalnya tidak ada agenda menikah, apalagi punya anak. Kan nggak ada itu. Tapi begitu. Nah itu dibilang itu manusia nggak suka, bukan nggak suka. Susah nolak kalau bertemu dengan sebuah event. Gitu kan, event itu sebuah peristiwa yang tidak terduga-duga. Dia mau rasionalkan peristiwa itu sebagaimanapun, tetap ada sisa yang tidak bisa terjawab.
Wah, gitu kan. Ya. Orang bilang itulah munculnya cinta. Tidak bisa dihitung gitu ya. Gimana tadinya karena meragukan. Jadi Bung Tommy ini seusia saya, anak saya sudah saya sudah cucu 1, ini anaknya baru SMP. Berarti Philo sama Sophie kalau tahu itu mahal sekali dia tuh. Oh iya. Ya. Tapi begitu nggak enaknya berkaitan dengan usia yang kau sebut itu, setahun yang lalu mereka perhatikan saya gitu. Papa kok ternyata udah tua ya. Udah kakek-kakek gitu. Dia kaget kan, saya kok masih SMP dia bilang. Ketawa itu, istri saya pun ketawa gitu. Akhirnya mereka sadari bahwa kamu udah kakek-kakek. Ya memang iya kan, lebih layak dipanggil kakek. tapi adanya kakek gaul. Kakek gaul. Nah, kenapa juga nama Philo dan Sophie itu tidak juga benar-benar ya diatur atau direncanakan nama itu? Tidak. Ketika mau bukaan, istilah mau itu kan. Tapi tahu kemar mau lahir kan bukaan. Udah bukaan ketiga atau keempat. Istri saya mulai mengerang-ngerang. Sambil mengerang-ngerang, namanya siapa ya anak kita ini? Saya juga belum siap nama itu kan. Wah, siapa ya? Secepat itu saya cari asosiasi kemana-mana gitu, ke alam gitu, atau kemudian hampir mentok, udahlah seperti Nina dan Nani. Karena kemar ya? Klasik banget, klise, bukan hanya klasik, udah klise nama-nama kembar seperti itu. Akhirnya cari-cari, coba profesi, terlintas aja, cari berkaitan dengan profesi. Akhirnya ke pribadi, saya kan mengajar filsafat, Philo dan Sophie dari etimologi bahasa Yunaninya kan, Philo dan Sophie. Ini bisa dijadikan kembar aja ini, Philo dan Sophie. Saya bilang ke dia, bagaimana kalau Philo dan Sophie? Sambil merina, nah iya itu. Jadilah. Sampai lucunya, saya bikin akun Twitter. Akun Twitter tahun berapa itu ya. Dengan saya namakan akun itu bapaknya filosofi, Bapak Filosofi. Bapak Filosofi. Banyak yang baca, ini apa nih? Protes dan mempertanyakan, ngaku-ngaku banget Bapak Filosofi. Terus dijelaskan. Nah, ada saya yang bukan saya yang jelasin, adalah mahasiswa saya atau teman-teman saya. Ya jelas aja dong, dia sah. Jadi tulis bapaknya itu bikin akunnya Filosofi karena dia memang ya bapaknya dari anaknya bernama Philo dan Sophie. Begitulah sejarahnya. Banyak yang tidak disangka-sangka lah. Itu Frank yang intelektual. Frank yang intelektual.